141 Masa depan keluarga Chen. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Mantan ketua, aku iri padamu. Kamu memiliki keluarga yang penuh kasih sayang, begitu banyak teman, dan keturunan yang luar biasa seperti Zhenxin dan Chen An. Hidupku tidak bisa dibandingkan. Qin Hua berdiri di tengah halaman sambil dikelilingi oleh tamu dan tuan rumah sama-sama. Dia memindahkan cangkir anggurnya ke udara sambil berkata dengan penuh semangat. Kamu menganggapku terlalu tinggi. Putraku Zhenxin membutuhkan banyak bimbinganmu, masa depannya ada di tanganmu. Kata Chen Huaiyan. Terlepas dari kata-katanya, senyum bangga muncul di wajahnya. Terlepas dari ekspresi tenang yang coba ditunjukkan oleh paman besar dan putranya, bibi hebat sudah hampir melompat-lompat dan berteriak kegirangan. Setelah mendapat persetujuan dari Qin Hua, tidak ada yang berani menganggap enteng suami dan putranya. Lihat saja ekspresi orang-orang di sekitarnya. Mata bibi kedua dipenuhi rasa iri yang semakin meningkatkan harga diri bibi hebat. Setelah kedatangan Qin Hua, Pak Tua Wei dan Chen Fan dengan cepat dilupakan oleh semua orang. Mereka duduk bersama taipan lain dari Jiang Bei saat kemarahan mulai muncul di benak mereka. Wei Ziqin adalah orang pertama yang mengeluh, Qin Hua sungguh brengsek. Kakek lebih tua darinya, namun dia tidak sedikit pun mengurangi sikap sombongnya. Demikianlah cara seorang pemuda sukses dan ambisius. Kata Pak Tua Wei, Qin Hua telah mencapai pencapaian tinggi pada usia muda 50 tahun. Dia memiliki potensi yang lebih besar daripada putra lansia Wei, Wei Changsong. Seorang pensiunan mantan pejabat seperti lansia Wei tidak bisa membandingkannya. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika semua orang memilih untuk merayu Qin Hua daripada dia. Tuan Chen, Nyonya Chen, yakinlah bahwa putra Anda akan sesukses Qin Hua, atau bahkan lebih sukses. Melihat ekspresi gugup di wajah Chen Gexin dan istrinya, Pak Tua Wei memutuskan untuk memberikan hiburan. Chen Gexin dan istrinya berhasil tersenyum ketika mereka berterima kasih atas kata-kata penghiburan dari Pak Tua Wei. Chen Ning tidak pergi bersama orang banyak untuk berbicara dengan Qin Hua, sebaliknya, dia tetap di meja. Mendengar jaminan dari Pak Tua Wei kepada orang tua Chen Fan, dia menatap Chen Fan dengan tatapan dingin. Dia percaya kata-kata lelaki tua itu tentang betapa cerdiknya putranya Chen Fan, lagi pula, dia mampu menarik setengah dari taipan di Jiang Bei dan bahkan Pak Tua Wei. Namun, dia tidak percaya bahwa Chen Fan bisa melampaui Qin Hua di masa depan. Dia melampaui Qin Hua, bibi kedua mendengus. Chen Fan duduk dengan tenang di kursinya dan melihat perkembangannya dengan santai. Seolah-olah dia tidak menganggap Qin Hua sebagai masalah besar sejak awal. Anya menatap Chen Fan dalam-dalam. Dia selalu percaya pada kakaknya, meskipun keyakinannya terdengar tidak masuk akal. Kebisingan itu semakin lama semakin keras dan akhirnya meredam semua kebisingan lainnya. Tiba-tiba, suara itu hilang sama sekali, dan keheningan menyelimuti seluruh halaman. Apa yang sedang terjadi? Ketika Qin Hua menyadari naik turunnya kebisingan, dia sedang membual tentang rencananya untuk masa depan kota. Karena merasa terganggu oleh suara aneh itu, dia mengerutkan alisnya karena tidak senang. Bos, saya akan memeriksanya. Sekretaris Zhang menyadari kekesalan di wajah bosnya. Jadi dia mengajukan diri untuk menyelidikinya. Melihat sekretarisnya sedang berjalan menuju gerbang, Qin Hua melanjutkan. Mungkin bukan apa-apa. Di mana aku tadi? Aku sedang membicarakan tentang membangun pusat rehabilitasi di desa keluarga Chen. Pidatonya sekali lagi terpotong ketika melihat sekretaris Zhang. Ada apa sekarang? Qin Hua bertanya. Wajah sekretaris Zhang sepucat kertas. Pesan yang dibawanya sepertinya begitu berat hingga hampir memperlambat langkahnya. Meskipun demikian, dia berhasil tersenyum. Bos, Li Muchen ada di sini. Dia berbicara pelan. Siapa Li Muchen? Pernahkah kamu melihat bahwa aku? Qin Hua melambaikan tangannya dengan kesal. Namun, bahkan saat dia menoleh ke arah para pendengarnya, kata-kata menguap dari mulutnya saat dia sadar. Semua orang melihat ke arah pintu masuk halaman dan mereka melihat seorang lelaki tua berambut putih berjalan melintasi ambang pintu dan sedang menuju ke halaman. Alis lelaki tua itu berkerut permanen dan punggungnya lurus seperti bambu. Langkahnya membawa keyakinan dan kekuatan yang besar. Mata semua orang tertuju pada wajahnya, mencoba mengenali identitasnya. Faktanya, banyak yang sudah mengenalinya. Li Muchen, apa yang membawamu kemari?
Qin Hua mencoba tersenyum, tapi itu terlihat lebih buruk daripada menangis. Dia berharap dia bisa menamparkan wajahnya sendiri di sana dan kemudian karena begitu sombong. Dibandingkan dengan Li Muchen, pengaruh politiknya sangat kecil. Hai, Li Muchen mengangguk sedikit dan membiarkan pandangannya melewati Qin Hua. Hanya itu yang berharga bagi Qin Hua baginya, sedikit anggukan. Wajah Qin Hua berkerut saat rasa malu terpancar di matanya. Betapapun kuatnya Li Muchen, dia seharusnya tidak bersikap dingin padanya. Namun, apa yang dilihatnya selanjutnya membuatnya segera melupakan ketidaknyamanannya dan memenuhi hatinya dengan rasa tidak percaya. Dia melihat seorang pria parubaya mengikuti di belakang Li Muchen saat pria parubaya itu berjalan melewatinya. Di bawah pengawasan semua orang, lebih banyak orang masuk ke halaman. Masing-masing dari mereka tampak seperti kekuatan yang harus diperhitungkan. Qin Hua hanya mengenal satu dari mereka, yang dia temui beberapa kali selama pertemuan. Qin Hua ingat pria itu adalah seorang wig besar yang angkuh, namun, saat itu juga, dia termasuk di antara orang-orang yang berdiri di barisan belakang dengan patuh. Astaga, lebih dari separuh perwira di markas militer ada di sini. Apa yang terjadi? Mereka yang telah mengenali satu atau dua orang di antara gelombang tamu baru tidak sabar untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Li Muchen berdiri di tengah halaman dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan menyelimuti seluruh desa Chen. Li Muchen mengamati halaman yang ramai dan akhirnya menemukan apa yang dia cari. Lalu dia berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah dia menuju ke arah Tuan Wei? Dia sedang menuju ke arah Pak Tua Wei, dan hubungan terkenal antara Pak Tua Wei dan Li Muchen membuat semua orang sampai pada kesimpulan yang sama. Namun, perkembangannya dengan cepat mengalami perubahan dramatis. Li Muchen menghampiri Chen Fan dan berbicara kepadanya dengan senyum lebar. Tuan Chen, kita akhirnya bertemu. Saya sudah menantikan ini sejak lama. Chen Fan akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan menjawab perlahan, terima kasih. Sikapnya membuatnya tampak seperti sedang menyapa seorang teman lama. Namun, Li Muchen tidak keberatan dengan jawaban santai Chen Fan. Dia memegang lengan Chen Fan dan mulai berbicara dengan gembira. Perkembangan ini mengejutkan semua orang, Qin Hua, Chen Huaiyan, Chen Zhenxin, Chen An, Chen Gexin dan istrinya, bahkan semua tamu tidak bisa berkata-kata dengan pergantian peristiwa. Semua orang hanya bisa menatap, hanya menyisakan Chen Fan dan Li Muchen yang berbicara. Suara mereka bergema di halaman yang sepi meskipun ada banyak orang di dalamnya. Tidak ada yang bisa mempercayainya, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun duduk berdampingan dengan seorang veteran tua bergengsi berusia 60-an. Namun, mereka bertindak seolah-olah mereka setara. Bagaimana ini mungkin? Itu Li Muchen. Banyak tamu berseru dalam hati. Chen Fan dan Li Muchen. Chen An tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ia mengaku belum pernah benar-benar mengenal sepupunya itu. Tiba-tiba, gelombang ketidakberdayaan yang kuat menghampirinya. Berapa tahun yang diperlukan bagiku untuk bisa berbicara dengan Li Muchen sebagai orang yang setara dengannya? 20, 30, atau tidak sama sekali. Semakin Chen An memikirkannya, semakin banyak keputusasaan memenuhi hatinya. Paman Agung Chen Fan dan kerabat lainnya hanya bisa melongo. Untuk sementara, mereka mengira mata mereka telah menipu mereka sehingga mereka langsung memblokir pandangan di otak mereka. Meski mereka menyangkal, pemandangan itu nyata, Li Muchen, dan orang-orang yang datang bersama Li Muchen bukanlah imajinasi mereka. Jadi dia benar-benar orang yang kuat. Semua yang dia nyatakan tentang dirinya adalah nyata. Dan, lelucon itu ditujukan padaku. Chen Ning tiba-tiba terhibur dengan pemikiran itu. Dia bertanya-tanya apakah dia tampak seperti badut di hadapan sepupunya yang kuat. Bahkan Pak Tua Wei menghela nafas pasrah sambil mengeluh, sepertinya aku telah meremehkan betapa putus asanya Li Muchen, dan seberapa besar pengaruh Chen Fan terhadap kita semua. Dia menatap Chen Fan sekilas dan merasa beruntung karena Chen Fan telah menerima permintaan maafnya. Setelah pertemuan hari ini dengan Li Muchen, tidak ada seorang pun, bahkan keluarga Wei, yang mampu menyaingi posisi Chen Fan. Wei Ziqin tercengang dengan perkembangan tersebut. Wei Fu telah mengingatkannya akan kekuatan guru transenden dalam banyak kesempatan, namun, baru pada saat ini, dia mulai memahami pengaruh Chen Fan. Jadi seperti inilah rupa seorang guru transenden. Dia setara dengan jenderal pejuang legendaris yang telah membantu kaisar mendirikan kerajaannya. Oleh karena itu,
para guru transenden adalah pejuang yang sangat kuat. Chen Fan mampu mendapatkan begitu banyak rasa hormat di usia yang begitu muda, sulit membayangkan apa yang mampu dilakukan oleh komandan berpengalaman seperti Ye Nantian. Wei Ziqin kagum dalam pikirannya. Chen Gexin, Wang Xiaoyun, dan An Ya memandang dengan bangga ke arah Chen Fan. Dia adalah putra, saudara laki-laki, dan sahabat mereka. Semua orang merasa senang dengan pencapaian Chen Fan. Suao, khususnya, sangat gembira dengan apa yang dilihatnya ketika sifat oportunistik pengusaha terpancar di matanya. Jika Tuan Chen benar-benar setara dengan Lu Munchen, siapakah di provinsi Hudong yang mampu menantangnya? Salam selesai, Li Muchen memasang wajah serius dan berkata dengan sedih, Tuan Chen, bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Sangat baik, Chen Fan tahu dia akhirnya akan langsung ke pokok permasalahan. Keduanya berjalan berdampingan menuju pintu keluar, kerumunan besar mengikuti di belakang. Saat orang-orang menyingkir, sebuah jalan tercipta di tengah kerumunan. Orang-orang memandang Chen Fan dengan emosi yang rumit. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kebingungan, tetapi semakin sedikit tatapan yang menunjukkan rasa iri dan marah setiap detiknya. Ketika seseorang telah melampaui kehidupan duniawi, orang-orang biasa hanya bisa memandang mereka tanpa sedikit pun rasa iri. Bahkan setelah Chen Fan dan Li Muchen pergi bersama teman-teman mereka, halaman di kediaman keluarga Chen masih sepi ketika semua orang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, Paman Buyut akhirnya berdiri dan mengumumkan dengan berlinang air mata. Keluarga Chen akhirnya menghasilkan ahli waris yang benar-benar layak. Kita akan lepas landas. Setelah melalui banyak liku-liku, pertemuan keluarga Chen akhirnya berakhir. Banyak orang meninggalkan halaman dengan penuh pertanyaan. Setelah beberapa saat, pria tua Wei dan para taipan lainnya juga berangkat ke rumah. Qin Hua adalah orang pertama yang minta diri setelah dia mengalami beberapa kali rasa malu. Ketika Chen Fan kembali, dia dipanggil ke aula utama oleh kakek. Pada saat itu, satu-satunya orang yang tersisa di aula utama hanyalah Paman Agung, dan beberapa anggota keluarga penting lainnya, selain Paman Agung. Saat itu, semua orang tahu bahwa Chen Fan bukan lagi anak laki-laki yang mereka kenal dulu. Bahkan orang tua Chen Fan memandang Chen Fan seolah-olah putra mereka adalah orang asing. Ada yang ingin kukatakan dulu. Chen Fan berkata dengan ringan. Dia duduk dengan mantap di kursi berlengan, tampak tenang dan percaya diri. Dia tidak tampak seperti seorang pemula berusia 17 tahun, tetapi seorang penatua yang berpengalaman dan berpengalaman. Ketika tatapan Chen Fan tertuju pada paman kedua merasakan jantungnya berdetak kencang saat perasaan luar biasa akan sesuatu yang buruk akan terjadi menyerbu ke dalam pikirannya. Lihatlah, dia mendengar Chen Fan berkata, ini adalah usulan saya, singkirkan Chen Qianxin dari posisinya sebagai CEO The Chen's Group dan tunjuk Ni Wang Xiaoyun sebagai CEO baru. Apa? Bibi kedua tersentak saat kehidupan menghilang dari wajahnya. Aku yang kedua, Paman Buyut ketujuh setuju. Saya setuju. Saya juga. Sama di sini, perlahan tapi pasti, anggota keluarga Chen yang lain semuanya setuju. Paman kedua meminta bantuan paman besar, namun Chen Zhenxin mengabaikan adik laki-lakinya saat dia mengangguk dan menyetujui usulan Chen Fan. Kalau begitu sudah selesai, Xiaoyun akan menjadi CEO baru The Chen's Group. Pada akhirnya, kakek mengumumkan dengan meyakinkan. Mendengar kesepakatan itu ditetapkan, paman kedua terjatuh ke kursinya seperti boneka tak bernyawa. Perkembangan ini juga melemahkan semangat Chen Su. Dia menundukkan kepalanya dan menyesali kemalangan keluarganya. Tanpa menjadi CEO The Chen's Group, keluarganya hanya dapat memperoleh sedikit dividen dari perusahaan, bahkan tidak akan cukup untuk memelihara sebuah Lamborghini apalagi membeli satu. Wang Xiaoyun setengah senang dan setengah terkejut dengan pengumuman itu. Betapapun cepatnya grup Jin Xiu berkembang, mereka bukanlah tandingan grup Chen yang kuat. Dia yakin bahwa dia akan mampu melipat gandakan keuntungan The Chen's Group dalam beberapa tahun. Setelah mosi disahkan, semua orang saling memandang dan tidak yakin apa hal selanjutnya yang akan didiskusikan. Chen Fan akhirnya memecah keheningan dan berkata, saya tahu kalian memiliki pertanyaan, mulailah bertanya. Semua orang saling melirik dan tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang mengajukan pertanyaan. Pada akhirnya, Xiao Fan, bagaimana kamu bisa mengenal Liu Chen dan Pak Tua Wei?
Kedatangan Liu Chen dan Patua Wei mengejutkan seluruh keluarga Chen. Mendengar pertanyaan Chen Huayan, Chen An dan Chen Ning menahan napas sambil menunggu jawabannya dengan penuh harap. Wang Xiaoyun mendapati dirinya mencondongkan tubuh ke depan lebih dekat ke putranya saat dia juga dengan cemas menunggu jawabannya. Saya menyembuhkan luka lama Patua Wei. Adapun Liu Chen, dia meminta bantuan saya. Chen Fan menjawab dengan tenang. Bantuan darimu. Dia adalah Liu Chen yang perkasa, apa yang bisa kamu tawarkan padanya? Chen Gexin buru-buru bertanya pada putranya. Dia paling takut putranya telah belajar mencapai ketenaran dengan menggunakan metode yang tidak lazim, jika bukan metode yang benar-benar jahat. Dia lebih memilih Chen Fan hidup sebagai anak laki-laki biasa daripada mempertaruhkan nyawanya. Chen Fan menahannya sejenak sebelum dia bertanya, Ayah, kakek, apakah kamu pernah mendengar tentang seniman bela diri kekuatan internal? Kekuatan dalam. Paman Agung dan anggota keluarga lainnya saling memandang dengan bingung. Apa itu tadi? Apakah dia berbicara tentang karakter dari novel wuxia? Bukankah kita sedang membicarakan Liu Chen? Namun, kata itu membuat wajah Wang Xiaoyun dan Chen Huayan menjadi pucat. Chen Huayan pernah bekerja sebagai pejabat tinggi dan karena itu telah melihat banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun Wang Xiaoyun berasal dari salah satu keluarga terkuat di Tiongkok, dia juga telah mempelajari cerita tentang manusia dengan kemampuan supernatural. Setelah seorang seniman bela diri memiliki kekuatan internal, dia bisa bertarung melawan 10 musuh pada saat yang sama. Jika dia meningkatkan kekuatannya, seniman bela diri bahkan bisa bertahan melawan senjata api. Begitu seniman bela diri mencapai kondisi transenden, dia akan praktis tak terkalahkan. Chen Fan menjelaskan perlahan. Maksudmu kamu adalah salah satu pengguna pasukan internal itu? Paman Agung bertanya dengan ragu. Bahkan namanya, kekuatan dalam, terdengar sangat tidak masuk akal, mengingatkannya pada sesuatu yang dia dengar dari penjual minyak sake yang mengembara. Memang, Chen Fan mengangguk. Tidak ada yang senang dengan penjelasannya, terutama bibi kedua. Dia percaya bahwa Chen Fan membodohi semua orang. Saya pernah mendengar tentang pengguna kekuatan internal sebelumnya. Wang Xiaoyun menyela. Saat aku tinggal bersama keluargaku, aku memiliki seorang pengawal yang merupakan salah satu dari mereka. Dia pernah menunjukkan kekuatannya kepadaku dengan menghindari peluru dari tembakan yang ditembakkan ke arahnya dari jarak dekat. Petik 2. Benarkah? Semua orang tercengang dengan wahyu itu. Menghindari peluru. Apa ini? Matrix. Wang Xiaoyun tidak keberatan dengan ketidakpercayaan pihak lain. Dia menatap mata Chen Fan. Xiao Fan. Kali ini, bahkan Wang Xiaoyun tercengang dengan jargon tersebut. Bagi orang yang tidak memiliki pelatihan seni bela diri, sangat sulit untuk memahami kekuatan seorang guru transenden. Bagiku, dia terdengar seperti penipu. Bibi kedua bergumam dengan suara rendah. Meskipun dia tidak berani meninggikan suaranya di hadapan Chen Fan, kemarahan di dalam dirinya mendorongnya untuk menggumamkan kebenciannya terhadap Chen Fan. Hehe, Chen Fan tersenyum dan tidak menjawab. Dia mengulurkan tangan dan menelusuri lengkungan di udara dengan jari. Semua orang menyaksikan seberkas cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya dan menembus aula utama tepat di tengahnya. Bam! Semua orang tersentak saat melihat meja makan besar dan berat itu terbelah menjadi dua bagian oleh cahaya keemasan. Ekor cahaya keemasan menyapu tanah dan menciptakan ketakutan sepanjang 10 meter di lantai batu beraspal. Tanda ini tebalnya sekitar 1 inci dan memanjang dari bawah kaki Chen Fan sampai ke pintu masuk. Jadi inikah kekuatan guru transenden? Wang Xiaoyun berseru tidak percaya. Chen Fan melenturkan jarinya dan berbalik ke arah bibi kedua. Bibi kedua, bukankah kamu memaksaku untuk meminta maaf beberapa hari yang lalu? Aku berpikir untuk menggunakan trik ini padamu saat itu, tapi aku tidak melakukannya demi perasaan kerabat yang lain. Bibi kedua gemetar tak terkendali. Serangan jari Chen Fan telah membuka meja makan berat yang terbuat dari kayu besi dan meninggalkan bekas luka besar di lantai batu. Jika serangan itu mendarat pada daging manusia, ia akan mampu merobeknya seperti pisau yang akan menusuk mentega. Lagi pula, kamu adalah saudara-saudaraku, dan karena itu aku menggunakan metode yang lebih beradab. Chen Fan berkata dengan tenang. Jika dia membuat klaim seperti itu sebelum pertemuan, semua orang akan menertawakannya dan mengira Chen Fan hanya menggertak. Namun, saat itu juga, tidak ada yang meragukan satu kata pun yang keluar dari mulut Chen Fan. Dia bisa saja membunuh mereka dengan jentikan jari,
mereka seharusnya menganggap diri mereka beruntung masih hidup setelah berkali-kali menyinggung perasaannya. Chen Ning dan Chen An menggelengkan kepala dan menyeringai jelek. Bagaimanapun, mereka adalah manusia fana, dan mereka seharusnya tidak pernah bersaing dengan seniman bela diri yang kuat. Mereka saling memandang dengan penuh kesadaran saat mereka berdua mengingat apa yang terjadi di trek balap. Kemenangan Chen Fan dalam pacuan kuda menjadi lebih masuk akal sekarang. Anya merasa dia akan pingsan. Dia tidak percaya adik laki-lakinya bisa menjadi ahli bela diri yang hebat. Tidak heran, Chen Huayan kagum. Melihat kemampuanmu, kunjungan Li Munchen sekarang menjadi lebih masuk akal. Seperti yang kakek katakan, Paman Buyut benar, keluarga Chen akhirnya menghasilkan ahli waris yang layak. Apa yang diinginkan Li Munchen darimu? Temukan novel resmi di web novel. Pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Wang Xiaoyun bertanya dengan alis berkerut. Hanya bantuan kecil, Chen Fan berkata dengan ringan. Sersan kepala di unit Chang Dragon adalah posisi bergengsi bahkan di mata keluarga Wei, namun itu tidak ada artinya bagi Chen Fan. Jika bukan karena ketulusan dan dedikasi Li Muchen, dia akan menolak tawaran itu dalam waktu kurang dari sekejap. Melihat Chen Fan tidak ingin mengungkapkan lebih banyak, Wang Xiaoyun menahan rasa penasarannya dan memutuskan untuk bertanya kepada putranya secara pribadi ketika mereka kembali ke rumah. Kakek, Chen Fan bangkit dari tempat duduknya dan bertanya, apakah kamu ingat aku bilang aku menyembuhkan Pak Tua Wei? Saya bukan hanya seorang seniman bela diri tetapi juga seorang dokter yang cakap. Biarkan saya memeriksa kesehatan Anda. Chen Huayan tergerak oleh tatapan tulus cucunya, jadi dia mengangguk. Chen Huayan meletakkan dua jari di pergelangan tangan lelaki tua itu, mencoba mengukur denyut nadinya. Sementara itu, dia memindai tubuh lelaki tua itu menggunakan kehendak abadi. Tidak lama kemudian dia merasakan adanya kanker. Chen Fan mengerutkan alisnya dan menghentikan pemeriksaannya. Baiklah. Saya harus memberitahu kalian tentang hal ini cepat atau lambat. Melihat ekspresi Chen Fan yang bermasalah, Chen Huayan mengumumkan sambil menggelengkan kepalanya. Baru kemudian, keluarga Chen Huayan mengetahui bahwa lelaki tua itu menderita kanker stadium akhir. Ayah, air mata mengalir di mata putra-putranya. Chen Huayan selalu menjadi tulang punggung keluarga, tanpa dia, keluarga akan segera berantakan. Kami tidak dapat menentukan berapa lama kami akan hidup. Saya senang bahwa saya dapat hidup untuk melihat bahwa keluarga kami akhirnya menjadi bapak ahli waris yang berkuasa. Saya puas. Chen Huayan memandang Chen Fan dan berkata dengan puas. Orang-orang di sekitar lelaki tua itu mulai terisak. Hati Chen Gexin dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan ketika dia memikirkan 20 tahun perpisahan dari ayahnya. Kakek, aku bisa menyembuhkanmu. Tiba-tiba, Chen Fan menyela. Apa? Semua orang memandangnya dengan penuh harap. Mata mereka dipenuhi dengan harapan. Meskipun wajah Chen Fan terlihat percaya diri, dia bertaruh bahwa sudah waktunya untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Air roh dan pil misterius seharusnya bisa memperpanjang umur lelaki tua itu untuk sementara waktu. Namun, untuk mencabut kanker, dia harus menemukan obat roh dan membuat pil peningkat esensi. Alternatifnya, dia bisa meningkatkan kultivasinya sampai ke titik di mana dia bisa gunakan seni kehidupan. Kehidupan kakeknya, serta kehidupan Xiao Qiong, bergantung pada tingkat kultivasinya. Jika dia bisa memasuki level Conate Spirit dan memanfaatkan kekuatan Laut Ilahi, dia bisa menyembuhkan kanker Chen Huayan hanya dengan satu sentuhan jari. Pikiran itu memberinya dorongan untuk kembali ke kota Chuzhou dan segera mulai berkultivasi. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Mata Chen Fan kehilangan fokus dan gambaran indah muncul di benaknya. Selama momen festival liburan tahun baru, di sepanjang tepi sungai Yangtze yang perkasa, kota Jin mengadakan festival lentera, sehingga lentera yang tak terhitung jumlahnya menerangi kedua sisi sungai. Orang-orang keluar masuk lampu yang berkilauan, menikmati pemandangan yang hidup dan penuh warna. Sekelompok remaja berjalan bersama di sepanjang jalan lintas yang mengelilingi pantai. Mereka mencicipi tusuk sate bebeki dan ikan kering, lalu melakukan tawar-menawar dengan penjajah gelang dan anting cinzi warna-warni. Di antara para remaja itu ada seorang gadis muda dengan kecantikan dan keanggunan yang luar biasa. Dia menarik perhatian banyak orang yang lewat di jalanan.
Yang menemaninya adalah seorang pria muda tampan yang mengenakan setelan khusus yang membuat seorang anak laki-laki berusia 17 tahun menjadi seorang pria sejati. Sikapnya yang murah hati dan percaya diri menunjukkan dengan jelas bahwa dia berasal dari keluarga yang berkuasa. Sekelompok remaja mengelilinginya di tengah. Xiao Qiong, lihat, ada pertunjukan sulap, ayo kita lihat. Seorang gadis memegang gadis anggun itu dengan satu tangan dan menunjuk ke kejauhan dengan tangan lainnya. Gadis itu mendongak dan melihat di ujung lain jalan lintas, di mana lampu jalan paling terang, itu adalah panggung di mana pertunjukan sulap baru saja dimulai. Tanpa sadar, dia menoleh ke sampingnya dan melihat seorang pria duduk di balik bayang-bayang. Di samping pria itu ada sebuah bendera, yang bertuliskan, takdir yang ditakdirkan. Seorang peramal, Fang Qiong sama sekali tidak percaya tahayul. Meskipun teman-temannya semuanya penggemar pembacaan kartu tarot dan horoskop, dia tidak menyukai mereka. Namun, kakinya mulai bergerak ke arah peramal tanpa perintahnya. Sahabatnya mencoba menghentikannya, tapi dia berhasil membebaskan diri. Peramal itu sedang duduk dalam bayangan gelap dan wajahnya tampak tertutup kabut tebal. Oleh karena itu, Fang Qiong tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. "Hai, Tuan Peramal, apakah Anda buka untuk bisnis?" Sahabat Fang Qiong menyusulnya dan bertanya pada pria di balik bayangan dengan nada tajam dalam suaranya. "Saya bukan peramal," pria itu berkata. "Lalu apa yang kamu lakukan dengan bendera itu?" Gadis itu mendengus. "Aku di sini menunggu cinta dari kehidupan masa laluku." Pria itu berkata dengan suara yang bahkan menakutkan. "Cinta dari kehidupan masa lalumu." Remaja lainnya yang menemani Fang Qiong tertawa. Mereka berasal dari kalangan atas terpelajar di kota Jin. Oleh karena itu mereka tidak percaya pada hal-hal supernatural. Seorang anak laki-laki bertanya dengan setengah bercanda, setengah mengejek. "Bagaimana kamu tahu yang mana cinta di kehidupan masa lalumu? Ada begitu banyak orang di sini, aku bisa memilih siapapun sebagai istri di kehidupan masa laluku." Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Saya telah menunggunya selama 500 tahun. Tentu saja, saya akan mengenalinya ketika saya melihatnya. Pria itu berkata dengan sigap. "Menunggu 500 tahun, apakah kamu abadi?" Seseorang bertanya sambil tertawa terbahak-bahak di akhir. "Saya adalah murid sejati ketujuh Changqin. Makhluk abadi yang sempurna dari sekte bela diri abadi sejati. Nama sekte saya adalah Chen Beixuan, dan nama dao saya adalah Dewa Surgawi Mistik Utara. Apa perbedaan antara saya dan seorang abadi?" Pria itu berkata dengan bangga, kata-katanya menggelitik minat semua orang. Mereka membentuk lingkaran di sekitar peramal dan ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan. Sahabat Fang Qiong tersenyum tebal dan kemudian bertanya, "Tuan Dewa Surgawi Mistik Utara, Tuan Chen Beixuan, apakah saya terlihat seperti cinta di kehidupan masa lalu Anda?" Dia mengenakan peakot slim fit hitam dan celana jeans ketat. Meski usianya baru 17 tahun, kecantikannya yang memikat sudah mulai terlihat. Dia dianggap sebagai salah satu gadis paling populer di sekolah menengah dan telah memikat banyak anak laki-laki. Yang mengejutkannya, pria dalam bayangan itu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Fang Qiong. Dia satu-satunya. "Apa?" Semua orang terkejut. Mendengar perkataannya, pemuda tampan itu pun mengerutkan alisnya. Jelas sekali pria itu mengincar Fang Qiong. Fang Qiong hanya memakai riasan tipis di wajahnya, tapi kecantikannya tak tertandingi oleh gadis manapun di Tiongkok. Meskipun lelaki tampan itu telah mengetahui bahwa lelaki itu menyukai Fang Qiong, dia tetap menyembunyikan ketidaksenangannya. Pemuda itu tidak hanya berasal dari keluarga yang berkuasa, namun kemampuan pribadinya juga tak tertandingi di antara orang-orang segenerasinya. Dia yakin bahwa orang asing di jalan tidak akan menjadi ancaman baginya. "Aku," Fang Qiong bertanya kaget, "benar, apakah kamu ingin mendengar cerita? Ini tentang Dewa Surgawi Mistik Utara dan Dewi Ziqiong." Tubuh pria itu adalah patung es yang membeku, namun suaranya dalam dan sedih. Suaranya seolah mampu memutar balik waktu dan membawa pendengarnya ke beberapa ratus tahun yang lalu. "Saya ingin sekali." Fang Qiong mengangguk. Chen Beixuan dan Dewi Ziqiong berteman sejak mereka masih kecil. Namun, mereka dipisahkan saat remaja. Saat mereka bertemu lagi, keduanya sudah dewasa. Namun perpisahan bertahun-tahun tidak membuat persahabatan mereka pudar, malah melahirkan sesuatu yang lebih mesra di antara keduanya.
Saat Fong Qiong mendengarkan ceritanya, dia tiba-tiba teringat sahabatnya di daerah kecil Jiangbei. Dia dan anak laki-laki itu adalah teman terbaik sejak mereka bisa mengingat wajah satu sama lain. Sejak dia pindah dari daerah itu, dia sangat merindukannya. Dia bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu juga merindukannya seperti dia. Kemudian, teman perempuan Fong Qiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian keduanya jatuh cinta. Namun, keluarga dari kedua belah pihak sangat menolak persatuan tersebut. Pengagum Dewi Ziqiong yang lain juga tidak melewatkan kesempatan ini dan membuat situasi mereka yang sudah sulit menjadi seperti neraka. Belakangan, Chen Beixuan dikejutkan oleh tragedi kematian mendadak ibunya. Sejak saat itu, dia tidak pernah bisa bangkit lagi. Ketika hidupnya akhirnya mencapai titik terendah, dia memilih untuk mengubur kepalanya di pasir. Pria itu berkata perlahan. Semua orang mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Meskipun ceritanya tidak terdengar seperti sesuatu yang terjadi 500 tahun yang lalu, sejauh ini kisah tersebut merupakan kisah yang menarik dan mencekam. Terkesan dengan kisah tersebut, penonton memutuskan untuk menunggu beberapa saat lagi untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi. Saat pria itu menyebut pengagum lainnya, mata pemuda tampan itu berbinar penuh kekhawatiran. Mereka pasti bertemu lagi nanti. Anak laki-laki lain menyela. Ya, tapi saat itu, mereka berdua berusia 30-an. Kehidupan mengubah Chen Beixuan menjadi gelandangan tunawisma sementara Dewi Ziqiong masih tetap anggun dan cantik seperti biasanya. Setelah menunggu Chen Beixuan selama bertahun-tahun, dia akhirnya menyerah dan menerima perjodohan keluarga. Dia menikah dengan pelamar yang telah mendorong Chen Beixuan dari kehidupan sebelumnya. Pria itu berkata dengan berat, meskipun keduanya bisa bertemu lagi, mereka sudah berada di dua dunia yang berbeda. Sejak reuni itu, Chen Beixuan membuat dirinya mati rasa dengan minuman keras. Bahkan setelah racunnya mengering, dia memilih untuk melompat dari atap sebuah gedung untuk menempatkan dirinya keluar dari kesengsaraan ini. Kisah yang menyedihkan, sahabat Fong Qiong meratap. Namun, pemuda tampan itu bertanya dengan alis berkerut. Jika Anda mengatakan bahwa Chen Beixuan sudah mati, mengapa Anda bisa hidup 500 tahun lagi? Ya, kenapa begitu? Akhirnya, orang-orang menyadari lubang dalam cerita tersebut. Yah, itu memberitahu kita bahwa Tuan Peramal di sini bukanlah Chen Beixuan. Teman perempuan Fang Qiong menjawab sambil tersenyum. Chen Beixuan tidak mati. Yang mengejutkan semua orang, pria dalam bayangan itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Dia diselamatkan oleh Changqin sang kultivator abadi yang kebetulan sedang berkeliling bumi. Setelah guru Changqin membawanya kembali ke alamnya sendiri, Chen Beixuan memulai perjalanan kultivasi selama 500 tahun. Itu adalah fiksi roman perkotaan, tapi sekarang itu adalah sia-sia. Itu cukup menyimpang dari genrenya. Bagaimana dengan Dewi Ziqiong? Apakah pada akhirnya dia menikah dengan pelamar yang lain? Ohamin dan apakah dia mati karena melankolis atau apa bukan karena dia sangat merindukan cinta sejatinya? Teman wanita Fong Qiong melanjutkan dengan pertanyaan lebih lanjut. Fong Qiong juga mulai tertarik pada ceritanya. Entah bagaimana, di benaknya, dia merasa bahwa dia adalah Dewi Ziqiong dan ini adalah kisahnya juga. Sama sekali tidak, pria itu berkata dengan ringan. Saat Changqin meninggalkan bumi, dia tidak hanya membawa Chen Beixuan bersamanya tetapi juga Dewi Ziqiong. Apa? Semua orang tercengang dengan pergantian peristiwa. Sungguh alur cerita yang roller coaster dan alur cerita yang tak terduga. Lalu bagaimana? Apakah mereka hidup bahagia selamanya? Fong Qiong bertanya dengan penuh semangat. Jika ya, mengapa aku harus menunggumu selama 500 tahun? Pria itu bangkit perlahan. Tingginya hanya sekitar 1,70 meter, namun ia memproyeksikan energi sombong ke dalam hati orang-orang, membuat mereka tidak bergerak. Semua orang menyaksikan pria itu mengambil liontin giok dari lehernya dan meletakkannya di tangan Fong Qiong. Pakailah, jangan biarkan itu meninggalkanmu. Itu akan melindungimu dari bahaya. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, pria itu berbalik dan berangkat. Fong Qiong memegang liontin giok di tangannya dan tidak bisa berkata-kata. Salah satu temannya berteriak, "Hei! Kenapa kamu pergi? Bukankah kamu bilang dia adalah cinta di kehidupanmu yang lalu? Bukankah kamu sudah mencarinya selama 500 tahun? Ini belum waktunya." Pria itu menjawab, tapi langkahnya tidak melambat. "Kapan kita akan bertemu lagi?" Suara itu keluar dari mulut Fong Qiong tanpa perintah.
Kata-katanya sendiri mengagetkan dirinya sendiri. Ketika Anda mendengar nama Chen Beixuan di seluruh Tiongkok, Anda akan melihat saya lagi. Pria itu menjawab tanpa menoleh ke belakang. Aneh sekali, bocah tampan itu mendengus. Ketika dia melihat liontin giok di tangan Fong Qiong, dia berkata dengan cemberut, Xiao Qiong, aku akan membuangnya jika aku jadi kamu. Jangan menerima hadiah orang asing, entah apa isinya. Haruskah saya? Fong Qiong ragu-ragu. Dia bingung tapi juga gembira dengan pertemuan aneh dengan orang yang menarik. Dia berencana untuk menyimpan liontin itu sebagai memorabilia untuk acara hari ini. Bahkan ketika dia ragu-ragu, dia mendengar orang-orang di sekitarnya berteriak, aduh. Orang itu akan melompat ke sungai. Semua orang memandang ke arah pria yang sudah berjalan ke bibir jalan lintas. Ada beberapa konstruksi di bagian jalur itu dan oleh karena itu pagarnya dilepas. Pria itu hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk terjatuh ke dalam gemuruh ombak. Hentikan dia, dia akan bunuh diri. Seseorang berteriak, namun, semuanya sudah terlambat. Semua orang menyaksikan peramal itu melompat dari tepi tanggul dan menghilang dari pandangan mereka. Jangan, semua orang bergegas ke tempat kejadian dan melihat ke bawah ke sungai dari atas. Mereka melihat pemandangan luar biasa yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sang peramal tidak hanya tidak terjerumus ke dalam arus yang bergolak, tetapi ia juga berjalan di atas ombak yang pecah seolah-olah sedang berjalan di darat. Setiap langkahnya menempuh jarak yang luar biasa dan dalam sekejap, peramal itu menghilang. Apakah kita baru saja bertemu dengan makhluk abadi? Seseorang bertanya dengan suara bingung dan bingung. Kerumunan di sekitar Fong Qiong juga tercengang dengan perkembangan tersebut. Tatapan mereka tertuju pada liontin giok di tangan Fong Qiong. Apakah dia benar-benar Chen Beixuan dalam cerita dan kamu adalah Dewi Si Qiong? Teman wanitanya bertanya tidak percaya. Fong Qiong juga sama bingungnya dengan orang lain. Dia menutup jari-jarinya dan mengepalkan liontin giok itu dengan erat. Dia tahu bahwa suatu hari dia akan bertemu Chen Beixuan lagi. Ketika itu terjadi, dia akan mencari tahu apa maksud semua itu. 3 bulan kemudian. Kota Chuzhou, Gunung Yunwu, di rumah besar di puncak gunung. Orang-orang yang tinggal di gunung saat ini sudah terbiasa dikelilingi kabut. Seiring waktu, pemandangan kabut yang tidak bisa ditembus di puncak gunung telah menjadi pemandangan khas kota Chuzhou. Semakin banyak orang mendaki 3/4 gunung di pagi hari untuk menyaksikan matahari terbit, beberapa dari mereka berusaha mendaki lebih jauh lagi ke puncak gunung. Namun, sebelum mereka mendekati puncak gunung, pos pemeriksaan keamanan akan mengingatkan mereka bahwa itu adalah milik pribadi dan melanggar hukum. Rumor mengatakan bahwa orang yang tinggal di puncak gunung, di awan kabut, adalah Master Chen yang terkenal. Dia adalah pencipta obat ajaib, air roh Yunwu. Botol-botol air itu konon diproduksi di dalam mansion juga. Sementara itu, Chen Fan duduk di kursi berlengan di balkon lantai 3. Dia melihat ke kejauhan dan menatap hamparan kabut yang tak berujung. Dikelilingi oleh awan putih, dia bernapas secara ritmis sambil menghirup udara ke paru-parunya. Ha-engah. Ha-engah. Setiap napas yang diambil Chen Fan sepanjang dan sedalam naga raksasa. Perlahan-lahan, napasnya membentuk sebidang udara yang berputar-putar dan ukurannya semakin membesar dalam hitungan detik. Dalam sekejap, itu membentuk topan kecil berbentuk corong yang menyalurkan spirit ki di sekitarnya ke dalam sistemnya. Energi di dalam dirinya perlahan-lahan menumpuk hingga mencapai kapasitas penuh. Chen Fan menahan ki beberapa saat sebelum perlahan membiarkan energinya menghilang. Heu, saya akhirnya mencapai puncak tingkat yayasan pendirian. Chen Fan membuka matanya perlahan. Tubuhnya diliputi cahaya putih krem yang membuat kulitnya terlihat hampir transparan. Saat cahayanya semakin kuat, itu menyoroti tulang Chen Fan di bawah kulit dan daging, serta darah keperakan yang mengalir di dalam pembuluh darahnya. Chen Fan siap membuat terobosan kapan saja, namun, dia tidak akan melakukan lompatan keyakinan terakhir tanpa persiapan. Dalam kehidupanku yang lalu, aku telah melewati level-level sebelumnya dan telah memecahkan banyak rekor dalam hal kecepatan. Namun, kemajuan yang terburu-buru akhirnya menjadi kejatuhanku. Kali ini, aku akan memastikan bahwa aku menyempurnakan setiap tahap sepenuhnya, ke tingkat atas, dia berpikir dalam hati. Void Mortal Refinement Art memiliki 5 level. Sejauh ini, aku telah mendapatkan kulit es, tulang giok, darah perak, mata emas, dan aku hanya perlu mendapatkan tubuh Dao untuk menyelesaikan seni ini. Pikir Chen Fan.
Tubuh Dao juga disebut tubuh Conate Dao. Itu merupakan prasyarat dalam hal kondisi fisik agar seorang kultivator dapat mencapai level Conate Spirit. Begitu seorang kultivator memiliki tubuh Dao, dia tidak perlu lagi minum air. Sebaliknya, ia mampu menyerap energi alam dari lingkungannya. Kemampuan ini akan memperpanjang umur kultivator secara signifikan. Begitu seseorang mencapai tingkat ini, ia akan dianggap tingkat keberadaan yang lebih tinggi daripada manusia karena rohnya akan hidup tanpa batas hanya dengan memakan ki di alam. Hanya beberapa murid inti di banyak sekte yang mampu mencapai tubuh Dao, jadi saya telah mendengarnya. Chen Fan mengerutkan alisnya dan merenung. Jika dia berada di alam kultivasi yang terletak di tempat terdalam di alam semesta, dia akan mampu membentuk tubuh Dao dalam sekejap berkat pengalaman yang telah dia kumpulkan selama 500 tahun. Namun, lingkungan budidaya di bumi sangat buruk. Dia berhasil mengeluarkan Misty Mountain Array, tetapi konsentrasi ki dalam array sangat rendah sehingga hanya bisa menghasilkan spirit kimis. Jika dia melemparkan susunan seperti itu di alam budidaya manapun, dia akan mendapatkan setidaknya air spirit ki jika bukan kristal. Itu adalah lingkungan kaya ki yang harus dia habiskan selama 500 tahun terakhir. Untuk mengubah tubuh menjadi tubuh Dao, dia membutuhkan spirit ki dalam jumlah besar. Dengan kecepatan yang lambat, saya membutuhkan setidaknya 3 tahun lagi untuk mengumpulkan spirit ki sebanyak itu. Namun, dalam 3 tahun ini, saya akan dapat menemukan objek hidup yang selamat dari kesulitan di bumi. Saya dapat menggunakan esensi kuat mereka untuk mempercepat kenaikan level saya. Dengan pemikiran seperti itu, Chen Fan mencari obat-obatan herbal satu demi satu. Ginseng, jamur lingsi, ramuan rambut hitam, anjing laut Solomon, jamur ulat, dan feng. Sayang sekali aku tidak punya buah roh perak dan aku juga tidak punya jamu pembentuk esensi. Aku tidak akan bisa membuat pil peningkat esensi asli tanpa bahan-bahan yang diperlukan. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Bahkan tanaman obat yang dia miliki saat ini telah membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan bagi keluarga Wei untuk membelinya dari seluruh Tiongkok. Dia telah menawarkan resep pil peningkat esensi kepada Pak Tua Wei secara gratis dan oleh karena itu, keluarga Wei akan dapat membantunya mengumpulkan sebagian besar ramuan, kecuali beberapa yang sangat langka sehingga Chen Fan ragu bahwa dia akan mampu melakukannya. Temukan mereka di bumi apalagi di Cina. Buah roh perak, jamu pembentuk esensi, dan getah vitalitas memiliki ciri umum yang sama, mereka diresapi dengan esensi kehidupan. Oleh karena itu, mereka adalah bahan utama dalam resep pil peningkat esensi. Chen Fan mengusap dagunya dan merenung. Hanya jika saya dapat menemukan ginseng berusia 1000 tahun, mungkin saya dapat mengabaikan ketiga tumbuhan ini sama sekali. Tetapi tidak mudah menemukan ginseng berusia 1000 tahun. Chen Fan tersenyum kecut. Keluarga Zheng tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mencari bahan-bahannya, namun mereka hanya mampu membeli obat roh versi lebih rendah. Chen Fan menyaksikan obat roh berusia 500 tahun yang lebih rendah dilelang ke keluarga Zheng di rumah lelang bawah tanah kota Jiuding. Itu adalah hal yang paling dekat yang pernah dilihat Chen Fan sejauh ini dengan pengobatan roh dan akhirnya dia menggunakannya untuk membuat pil pengumpul esensi. Chen Fan bertaruh bahwa untuk menemukan obat roh asli yang berusia lebih dari 1000 tahun, dia harus melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi keluarga ahli herbal kuno di seluruh Tiongkok. Lebih buruk lagi, dia mungkin harus berani menghadapi Gunung Changbai yang perkasa dan mencari ginseng yang berharga dari para pemburu ginseng. Baiklah. Kurasa aku tidak punya pilihan kedua. Sudah waktunya aku keluar dan mencoba keberuntunganku. Chen Fan bangkit dari tempat duduknya. Kemudian, dia mendengar dengungan musik yang panjang di awan yang jauh. Dia menyaksikan untaian kabut membentuk ular panjang yang layu di langit, masuk dan keluar dari awan yang tidak bisa ditembus. Saat ia menundukkan kepalanya dan mengoceh lagi, Chen Fan melihat dua tanduk yang muncul dari dahinya. Sedangkan tubuhnya ditutupi oleh lapisan sisik lunak yang sebelumnya tidak ada. Ini adalah array spirit dari Misty Mountain Array, White Drake. Set, jangan menakuti orang-orang di bawah kita. Chen Fan tersenyum ringan. Dia mengeluarkan pil pengumpul esensi dari lengan bajunya. White Drake sangat gembira karena desahan pil itu. Dia menangkap pil itu saat Chen Fan melemparkannya ke arahnya. Setelah menelan pil itu ke tenggorokannya, Drake putih menggoyangkan tubuhnya seolah sedang menari dalam kegembiraan dan kegembiraan. Setelah beberapa saat, spirit ki dari pil menuju ke timbangan dan menyerahkannya secara signifikan. Meskipun Drake putih hanyalah roh arai,
ia juga dapat mengolah ki. Begitu dia mencapai pencapaian yang cukup tinggi, dia akan berubah kembali ke bentuk fisiknya dan berubah menjadi naga sungguhan. Saya punya 2 ekor babi untuk diberi makan di rumah, saya ragu pil pengumpul esensi akan bertahan terlalu lama. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selain drek putih, babi lain yang dia maksud berdiri tepat di belakangnya tanpa bergerak seperti pagoda besi. Itu adalah Tong San. Tong San bertambah besar lagi sejak beberapa minggu lalu ketika dia muncul di pemandian air panas. Tingginya sekitar 2 meter 50 cm dan kulitnya berubah warna menjadi perunggu. Jika seseorang mengetuk kulit Tong San dengan jarinya, maka akan terdengar suara dentingan seperti suara logam. Kulit Tong San sangat keras sehingga peluru senapan mesin pun tidak akan mampu menembusnya. Saat itu, dia tidak lagi tampak seperti manusia melainkan robot. Seni pemurnian mayat dari sekte penyihir hantu terlalu kasar dan amatir. Itu tidak bisa dibandingkan dengan seni pemurnian mayat yang sebenarnya dari para penggarap sebenarnya. Chen Fan memandang Tong San dan mengangguk puas. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Jika saya memberinya pengecatan baru, dia pasti bisa dianggap sebagai manusia besi. Kesadaran Tong San telah lama terhapus oleh sekte penyihir hantu. Namun, sejak Chen Fan menyelamatkannya, dia memberinya jiwa buatan manusia. Menggunakan seni khusus, Chen Fan memasukkan ke tubuh Tong San dengan Golden Aether Key yang muncul di barat setiap hari untuk menciptakan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tuan, apakah Anda akan keluar? Tong San bertanya. Suaranya mekanis dan datar, membuatnya terdengar lebih seperti robot. Ya, kamu bisa menjaga benteng untukku. Tolong jangan berkelahi dengan White Drake, aku tidak ingin melihat kekacauan ketika aku sampai di rumah. Kata Chen Fan. Ya Tuan, jawab Tong San tanpa emosi. Bahkan ketika Chen Fan berbalik menuju pintu keluar, dia mengerutkan alisnya dan tersenyum setengah. Sepertinya aku terjebak di sini untuk saat ini. Ada pengunjung. Sementara itu, di tempat parkir di bawah puncak gunung, sebuah mobil jeep berwarna hijau tua menepi. Seorang pria dan seorang wanita muncul dari jeep. Pria itu mengenakan seragam tentara berwarna hijau dan tampak seperti berusia 40-an. Dia berdiri tegak sambil mengambil langkah besar. Dan percaya diri. Tangannya yang besar dan kapalan merupakan tanda bahwa pria ini adalah seorang veteran berpengalaman. Di sisi lain, wanita itu memiliki wajah yang dingin namun memikat dan tubuh yang menggembung. Seragamnya yang longgar tidak mampu menyembunyikan pahanya yang panjang dan ramping serta tubuhnya yang montok. Setelah keduanya keluar dari jeep, pria parubaya itu memandang ke puncak gunung yang dikelilingi kabut. Dia tersenyum dingin dan berkata, jadi, disinilah kepala sersan muda kita tinggal. Sersan Huo, harap diingat bahwa markas besar memutuskan untuk mempekerjakan Tuan Chen. Wanita itu mengingatkannya, aku tidak peduli siapa yang mendukungnya. Aku harus memastikan bahwa sersan kepala unit Chang Dragon berikutnya kompeten. Pria parubaya itu mendengus. Mendengar kata-kata itu, para wanita itu mengerutkan alisnya. Sersan Huo adalah wakil kepala sersan yang bertanggung jawab atas pelatihan tempur jarak dekat. Dia adalah master Baji Fish yang terkenal. Rumor mengatakan bahwa dia menggunakan Art of Tremors untuk menghancurkan sebuah batu besar. Dia adalah teman baik mantan kepala sersan, Tuan Su. Setelah kekalahan Chang Dragon, markas besar akan memecat Sersan Su. Sersan Huo bahkan memprotes keras sahabatnya. Belakangan, ketika Sersan Huo mengetahui bahwa sersan kepala yang baru adalah seorang anak laki-laki yang belum berusia 20 tahun, Sersan Huo diliputi amarah yang sangat besar. Seorang bayi hijau berusia kurang dari 20 tahun, apa yang dia ketahui tentang pelatihan militer? Sersan Huo mengoceh. Sersan kepala Chen akan bertanggung jawab atas pelatihan tempur pribadi. Wanita itu menyela. Itu tidak masuk akal. Sersan Huo hampir kehilangan suaranya. Saya memulai pelatihan seni bela diri ketika saya baru berusia 5 tahun dan memulai bentuk Pi Gua Baji. Ketika saya berusia 17 tahun, saya memulai pelatihan kekuatan internal saya, dan baru pada usia 30 saya menguasai semua bentuk tinju. Saat ini, saya masih belum cukup mencapai tingkat teratas dalam pengembangan kekuatan internal. Dia baru berusia 17 tahun. Yang paling bisa dia capai saat ini adalah kesuksesan awal dalam pengembangan kekuatan internal. Saya bisa saja membunuhnya dengan satu tamparan backhand.
Petik 2. Tetapi berdasarkan data kami, Sersan Kepala Chen adalah seorang guru transenden. Wanita berseragam itu berkata dengan alis berkerut. Guru transenden. Sersan Huo tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya dan meratap. Xiao Yu, kamu bukan seorang seniman bela diri, dan karena itu kamu tidak begitu mengerti apa yang kamu bicarakan. Seorang guru transenden adalah seseorang yang sekuat makhluk abadi. Begitu seorang seniman bela diri mencapai tingkat transenden, dia tidak akan lagi menjadi makhluk fana. Sama seperti Ye Nantian, dia bisa bepergian kemana saja di seluruh dunia sesuka hati. Pikiran tentang Ye Nantian memunculkan sedikit rasa hormat di wajah Sersan Huo. Sebagai sersan tempur dari unit Chang Dragon yang telah melawan Dragon's Fang di berbagai turnamen, dia telah melihat kekuatan Ye Nantian secara langsung. Dia langsung terpikat oleh kekuatan Ye Nantian yang tak terbayangkan dan yakin bahwa Ye Nantian tidak kalah kuatnya dengan makhluk abadi. Mungkinkah database kita salah? Petugas staf Yu bertanya dengan tidak percaya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengumpulan informasi, dia tidak bisa mengabaikan kesalahan mencolok dalam database informasi. Dia harus meminta pertanggungjawaban seseorang jika hal itu ternyata benar. Tentu saja itu salah. Sersan Huo mengumumkan. Bahkan Ye Nantian baru mencapai kesuksesan fenomenal dalam budidaya kekuatan internal ketika dia berusia 20 tahun, dan dia tidak mencapai negara transenden selama 30 tahun berikutnya. Bahkan dengan kecepatan seperti itu, Ye Nantian adalah salah satu jenius paling berbakat dalam seni bela diri. Apa yang membuat anak laki-laki berusia 17 tahun lebih kuat dari Ye Nantian? Dan dia menyebut dirinya apa? Grandmaster muda, sungguh omong kosong. Mendengar kata-kata itu, alis petugas staf Yu yang berkerut menjadi semakin erat. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan menuju pintu masuk mansion. Kabut yang menghalangi jalan mereka menjauh dari mereka saat mereka menaiki tangga, hanya untuk menyatu kembali setelah mereka lewat. Tak satu pun dari keduanya pernah tinggal di pegunungan sebelumnya, jadi mereka menganggap kehadiran kabut tebal adalah hal yang normal. Bolehkah saya berbicara dengan Tuan Chen? Kami dari markas militer. Kami di sini untuk mengantar Tuan Chen ke pangkalan. Wanita berseragam itu berkata sambil menekan interkom dengan jarinya. Silakan masuk. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Pintu terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu, berdiri seorang pria muda dengan celana jeans kasual dan t-shirt. Apakah Anda Tuan Chen Beixuan? Wanita itu bertanya dengan dingin. Melihat bahwa Chen Fan bahkan lebih muda dari yang dia kira, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Semakin Chen Fan maju melalui kultivasinya, semakin muda dia terlihat. Kulit halus Chen Fan membuatnya tampak tidak lebih tua dari 16 tahun. Ya, itu aku. Chen Fan mengangguk. Salah satu syarat yang dia negosiasikan dengan Li Wu Chen adalah menghindari penggunaan nama aslinya. Ketika dia menjadi sersan kepala Chen, dia akan dikenali sebagai Chen Beixuan. Kepala Sersan Chen, saya Huodong dari Sekte Baji. Senang berkenalan dengan Anda. Meskipun Sersan Huo mengenakan seragam militer, dia memberi hormat kepada Chen Fan seperti seorang seniman bela diri dengan menangkupkan tinjunya. Sersan Huo, kenapa kamu? Staf petugas Yu terkejut dengan sikap tidak biasa itu dan menyadari apa yang akan dilakukan bosnya selanjutnya. Dia menyaksikan Huo Donglai berkata dengan tenang, Sersan Kepala Chen, kita berdua adalah seniman bela diri. Jadi mari kita langsung saja ke pokok permasalahan. Jika Anda ingin menjadi sersan kepala, Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu. Jika tidak, tidak ada seorang pun di unit ini akan mematuhi perintahmu. Petugas staf Yu berhasil tersenyum dan kemudian menjelaskan, Sersan Huo adalah sersan tempur dari unit Naga Chang. Dia hanya menarik kaki Anda. Harap yakin bahwa karena markas besar telah menugaskan Anda sebagai sersan kepala, tidak ada seorang pun di unit tersebut akan tidak mematuhimu. Chen Fan tidak mendengarkan penjelasan wanita itu, sebaliknya, dia memandang Huo Donglai dengan penuh minat. Kenapa aku harus melawanmu? Saya sersan kepala dan Anda adalah wakil sersan. Anda harus mematuhi perintah saya. Huo Donglai terkejut pada awalnya, dan kemudian dia buru-buru menjawab, kami berdua adalah seniman bela diri. Jadi kami juga perlu melakukan sesuatu sesuai dengan cara seniman bela diri itu. Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah seorang seniman bela diri? Chen Fan memasang wajah serius. Huo Donglai, sebagai sersan kepala, aku memerintahkanmu untuk tutup mulut.
Sersan Huo memutar matanya dengan marah, namun, karena terikat oleh kehormatan dan kewajiban, dia memberi hormat kepada Chen Fan dan berteriak, "Baik, Kepala Sersan." "Baiklah, bisakah kita pergi sekarang?" Chen Fan mengangkat bahu dan kemudian berbalik ke staf Yu. Petugas staf Yu memandang Chen Fan dengan heran. Anak laki-laki itu tidak membawa barang bawaan, seolah-olah dia menganggap tugas itu sebagai perjalanan sehari. Namun, Sersan Kepala sudah memberi perintah, jadi dia harus menurutinya. Chen Fan dibawa ke jeep hijau. Mereka berkendara menuruni gunung, namun bukannya menuju jalan tol yang menjauhi kota, mereka malah menuju pusat kota. Wanita itu menjelaskan, "Sersan Kepala, nama saya Yukin. Saya akan menjadi konsultan pribadi Anda. Saya akan bertanggung jawab untuk membiasakan Anda dengan fasilitas Chang Dragon serta stafnya. Pangkalan Naga Chang adalah zona izin tinggi. Letaknya cukup jauh dari tempat kita berada dan sulit dijangkau. Jadi kita perlu naik helikopter. Silakan bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan." "Terima kasih, itu bagus untuk saat ini." Chen Fan bersandar di kursi berlengan dengan sangat sembrono. Melihat sikap Chen Fan yang santai, Yukin mulai mengkhawatirkannya. Pemuda ini jauh berbeda dari Sersan Kepala Su, dalam hal yang buruk. Sersan Kepala Su dulunya adalah anggota inti unit Chang Dragon generasi pertama. Ketika dia mencapai puncak, dia sudah menjadi pejuang berpengalaman yang tangguh dalam pertempuran. Jika bukan karena Ye Nantian, dia mungkin juga menjadi orang paling tangguh di Tiongkok. Mereka yang telah bertemu dengan Sersan Kepala Su semuanya terpikat oleh udara dingin dan mematikan yang terus-menerus membayangi dirinya. Chen Fan, sebaliknya, tampak seperti orang rumahan dan sulit baginya untuk berdamai dengan citra seorang pejuang yang mematikan. Mungkin Markas benar-benar salah orang, pikir Yukin. Sementara itu, Huo Donglai tertawa dalam pikirannya. "Nak, kamu akan tahu betapa sulitnya menjadi sersan kepala ketika kamu bertemu dengan prajuritmu yang sulit diatur namun kuat. Mereka tidak akan menuruti perintahmu semudah aku.